Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turas aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, itu melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fajr. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-14 sebetulnya ya, ke-14 ya. Ya, di sini dalam surat Al-Fajr ini sekali lagi ini tentang bantahan Allah ya kepada orang-orang kafir musyrik Mekah yang pertama tidak percaya kepada hari akhirat, kepada hari kebangkitan. Yang kedua, mereka yang sombong dengan kehebatannya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa flashback Allah ya, bahwa umat-umat terdahulu yang lebih hebat, yang lebih gagah, lebih kaya daripada kaum musyrik Mekah, karena kesombongan mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah juga binasakan mereka ya. Kita kemarin jelaskan bahwa di dalam ayat ini yang pertama disebutkan kaum Ad ya, umat Nabi Hud. Allah binasakan karena kesombongan mereka dengan angin yang sangat dingin. Kemudian yang kedua kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh. Allah binasakan dengan suara yang sangat menggelegar ya. Dan yang tiga kaumnya Fir'aun ya, Fir'aun yang Allah katakan yang pasukannya luar biasa banyak ya. Tapi ternyata Allah binasakan juga Firaun dengan ditenggelamkan di dalam laut ya, di dalam laut. Nah, yang menarik ibu-ibu ya dalam ayat ini kita bahas sedikit ayat ke-13 14-nya Bu ya. Coba Ibu lihat silakan ayat 13 14-nya. Ya, surat Al-Fajr. Surat 89. Ya. Coba kita lihat ayat 13 14-nya. Allah katakan ayat 14-nya terhadap kaum Ad, terhadap kaum Samud dan Fir'aun bersama bala tentaranya, Allah katakan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Ya. Allah mengatakan fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Para ulama menjelaskan ibu di sini yang Allah katakan adalah sauto. Ya. Ada situ kata-kata sauto ya. Sauto itu artinya cambuk ya. Ya, Allah katakan saut itu cambuk, artinya cambuk. Lalu Allah timpakan kepada mereka sauto. Saut itu artinya cambuk azab. Nah, ulama mengatakan Allah tidak mengatakan fasabba alaihim saifa azab. Ya. Kalau sauto itu artinya cambuk, kalau saifa artinya pedang. Kira-kira Bu kalau disiksa mana lebih dahsyat Bu? Pakai pedang atau pakai cambuk? Kira-kira kalau dipukul lebih mengerikan pakai pedang atau lebih mengerikan pakai cambuk? Jelas pakai pedang Bu ya. Kalau pakai pedang pasti langsung luka kan? Kalau pakai cambuk ya belum tentu luka Bu ya. Nah, yang menarik adalah dalam ayat 13 ini Bu, kata Allah kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Fir'aun itu diazab di dunia hanya menggunakan kata-kata saut, cambuk. Ini berarti menunjukkan bahwa azab mereka di dunia itu sangat kecil. Ya. Azab mereka ini sangat kecil Bu. Ternyata azab di akhirat nanti jauh lebih berat lagi Bu. Allah hanya ingin mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah ya, orang-orang musyrik Mekah bahwa kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Fir'aun itu Bu, Allah azab di dunia dengan azab yang sangat kecil. Ya, tidak seberapa azabnya dibanding dengan nanti azab di akhirat Bu ya. Nanti kita lihat ayat berikutnya tuh Bu.
Coba Ibu lihat ayat 25 dan 26-nya, Bu. Coba Ibu lihat ayat 25 dan 26-nya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ayat ini menjelaskan, Bu, bahwa azab Allah nanti di akhirat, Bu, itu pedihnya tidak pernah ada orang yang bisa menyiksa manusia sepedih Allah. Ya. Jadi, Bu, kalau Allah azab manusia, kalau manusia diazab di dunia oleh manusia, kalau ada misalkan, Bu, manusia disayatnya, kulitnya dikulitin dalam keadaan hidup-hidupnya, dikulitin kulitnya dalam keadaan hidup, Bu, kira-kira mengerikan gak itu? Sangat mengerikan, Bu. Allah katakan adalah fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Azab di hari kiamat, Bu, itu ngerinya, perihnya, kerasnya itu jauh dibanding dengan azab yang pernah ditimpakan manusia kepada manusia. Jadi azab Allah itu, Bu, nggak ada bandingannya lah, kira-kira itu ya. Azab manusia nggak ada bandingannya. Makanya dalam ayat 13-nya kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Firaun, kata Allah, fasabba 'alaihim rabbuka sauto azab. Di sini menggunakan kata-kata sauto. Apa tadi artinya saut? Cambuk ya, cemeti, cambuk ya. Allah tidak mengatakan saif. Saif itu artinya pedang, tapi menggunakan cambuk. Ini Allah ingin sedang mengatakan bahwa azab yang Allah timpakan kepada kaum yang paling durhaka, kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Firaun, itu di dunia tidak seberapa dibanding nanti dengan azab di akhirat ya. Kata Allah, "Falanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Allah timpakan kepada mereka azab yang kecil di dunia supaya tidak kena azab yang besar di akhirat. Ya, jangan dibayangkan lah, Bu, ya. Bagaimana sakitnya azab di akhirat, Bu, ya. Yang apinya saja panasnya lebih panas daripada api dunia 70 kali lipat. Kalau api di dunia, Bu, yang paling panas berapa derajat, Bu? Ya, larva itu berapa tuh, Bu? 1200 ya. Nah, 1200 anggap larva itu 1200 panasnya, Bu, ya. Nah, kalau ternyata 1200 adalah panas terpanas yang ada di bumi, maka api neraka panasnya 70 kali lipat dari itu. Ya. Bisa dibayangkan, Bu, ya, betapa ngerinya ya. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab neraka ya. Wa qina adzabannar ya. Maka ayat ini, Bu, menjelaskan jangan berlaku sombong, jangan berlaku semena-mena, jangan melanggar aturan Allah. Karena orang yang hebat saja, Bu, secara kekuatan fisik dan materi, begitu mereka melanggar aturan Allah, tidak beriman kepada Allah, Bu, Allah azab mereka. Seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud sepertinya kaum Nabi Saleh dan Fir'aun ya, dan bersama pasukannya ya. Allah tenggelamkan Fir'aun di dalam lautan. Kemudian ayat ke-14-nya Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi ya. Allah tidak mengatakan sesungguhnya Tuhanmu melihat, tapi katanya mirsad, mengawasi. Melihat dengan mengawasi lebih teliti mana, Bu? Mengawasi. Jadi detail ya. Apa yang dilakukan oleh manusia, kata Allah, Allah akan menguasai sedetil-detilnya ya, sedetil-detilnya ya. Bahkan, Bu, Allah mengatakan jangankan yang dilakukan manusia secara zahir, yang dilakukan oleh manusia secara batin aja, secara hati, Allah mengawasi atau tidak? Ya. Allah tahu nggak, Bu, sekarang apa yang sedang berkecamuk dalam hati kita? Tahu nggak? Tahu. Ya. Apakah Ibu ikhlas atau tidak ikhlas? Allah tahu nggak kalau kita beramal? Ya, 1000 kali kita mengatakan ikhlas dalam beramal, Allah tahu, Bu, hati kita apakah ikhlas atau tidak. Kata Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Maka Ibu, orang beriman itu harus sampai level ihsan ya. Ya, orang beriman itu harus sampai level ihsan. Apa ihsan itu, Bu? Ya, ihsan itu ya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita, Bu, ya, 24 jam ya. Bahkan Allah mengatakan ya, jangankan yang sudah kita nampakkan, yang masih kita sembunyikan saja Allah Maha mengawasi ya. Ini semacam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bu, hati-hati, kata Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. CCTV-nya Allah nggak pernah error, Bu, ya. Ya, CCTV-nya Allah nggak pernah error, Bu, ya. Ya, 24 jam akan terus kita apa, Bu? Makanya Allah mengatakan, Bu, ayat 23-nya coba Ibu lihat ya. Ayat 23-nya,
Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu nanti manusia akan ingat dengan segala apa yang telah diperbuatnya. Ya. Kenapa ingat, Bu? Manusia pada hari itu akan ingat dengan segala apa yang telah diperbuatnya. Kenapa ingat? Karena kita nanti akan diperlihatkan, Bu, seluruh apa yang pernah kita lakukan di dunia. Ya, rekamannya ada semuanya. Ya, rekamannya ada semuanya. Ya, ya mudah-mudahan, ya, Ibu, ya, makanya di dalam doa kita, Bu, ada istilah istighfar, ya, ada istilah afun, ya. Nah, kan ada diampuni dan dimaafkan, ya. Ya, kan ada istilah diampuni dan dimaafkan. Apa bedanya kira-kira diampuni dan dimaafkan, Bu? Ya. Ya, kalau diampuni, Bu, dosanya ditutup. Ya, kalau diampuni dosanya ditutup. Nanti di hari kiamat, Bu, akan diperlihatkan lagi kepada kita. Itu kalau diampuni. Tapi kalau dimaafkan, itu dosanya di-delete, dihapus. Ya, jadi di hari kiamat gak akan lagi diperlihatkan kepada kita. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kata Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau sangat suka memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Di sini, Bu, yang Allah gunakan, yang Nabi ajarkan kata-kata afuun. Apa artinya, Bu? Kita bukan saja ingin dosa kita ditutup, ya, tetapi dosa kita ingin dihapuskan sehingga di hari kiamat dosa-dosa kita nggak diperlihatkan lagi kepada kita, Bu, ya. Nggak diperlihatkan lagi kepada kita. Makanya sekali lagi ayat ke-14 ini, Bu, ancaman dari Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah sangat mengawasi terhadap apapun yang kita lakukan. Jangan merasa aman kalau kita berbuat maksiat. Makanya ada orang mengatakan boleh berbuat maksiat, ya, dengan satu syarat, ya, dengan dua syarat, ya. Boleh berbuat maksiat dengan dua syarat. Syarat pertama, jangan di bumi Allah. Ya. Syarat yang kedua, jangan dilihat oleh Allah. Ya. Bisa nggak kira-kira, Bu? Ya. Ya, kalau mau berbuat maksiat, jangan di bumi Allah dan jangan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Karena kalau itu dua dilakukan bolehlah, ya, boleh. Tapi kalau masih di bumi Allah, masih lihat Allah, jangan coba-coba kita berbuat maksiat. Ya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ya, Nabi mengatakan, Bu, ada orang yang nanti di hari kiamat, ya, Bu, amalnya sebesar gunung-gunung Tihamah. La ya'laman aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati jibalati hamatan bidha. Akan ada orang yang kata Nabi di hari kiamat akan membawa pahala-pahala kebaikan sebesar gunung-gunung Tihamah. Besar, Bu, banyak sekali, ya. Ya, ini guru amalnya banyak sekali, Bu, ya. Terus kata Nabi apa, Bu? Ya, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tetapi amalnya yang banyak itu, Bu, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Artinya apa, Bu? Apa artinya? Artinya tidak ada satupun amalnya yang bernilai di mata Allah. Padahal nampaknya seperti gunung-gunung Tihamah, besar sekali, Bu, banyak sekali, Bu. Tapi ternyata begitu ditimbang dalam timbangan Allah lebih ringan daripada sebutir debu. Ya. Ya, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya, sifhum lana jallihum lana alla nakuna minhum. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat mereka, jelaskan mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Amma innahum min ikhwanikum. Adapun mereka, kata Nabi, yang amalnya banyak sebesar gunung Tihamah, saudara kalian. Wa min jildatikum, warna kulitnya sama dengan warna kulit kalian. Ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka pun terbiasa bangun malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika sendirian terbiasa melanggar yang diharamkan Allah. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan, Bu, ada orang yang kelihatan di mata manusia amalnya sangat banyak, Bu. Amalnya banyak sekali. Bahkan mungkin terkenal di mata masyarakat dia orang yang soleh. Ya, terkenal di mata masyarakat dia orang yang soleh. Tetapi di hari kiamat tuh begitu nampak amal yang begitu banyak dan disaksikan oleh masyarakat di hari kiamat betapa banyaknya amal dia, Bu. Tapi ternyata begitu ditimbang lebih ringan daripada sebutir debu. Allah katakan, Nabi katakan amalnya bagaikan debu yang berterbangan.
Ternyata apa sebabnya, Bu? Apa sebabnya? Sebabnya kata Nabi, pada saat sendirian, pada saat tidak dilihat orang, dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini, Bu, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat inna rabbaka labil mirsad. Ya, kamu sendirian, kamu di depan banyak orang, di tempat yang gelap sunyi sepi pun kata Allah, Allah tetap mengawasi. Ya. Bahkan sekali lagi, Bu, ada ancaman dari Rasulullah, ada orang yang amalnya semuanya hangus hanya gara-gara dia berani berbuat maksiat ketika sedang sendirian. Ya. Maka ibu bertakwalah kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Bertakwalah kepada Allah pada saat kita sendirian atau saat sedang dengan banyak orang. Ya. Kira-kira demikian, Bu. Tapi jangan diambil kebalikannya, Bu, ya. Ustadz, kalau begitu ya sudahlah kita berbuat maksiat depan orang aja kalau begitu. Gitu kira-kira, Bu. Ya. Kalau berbuat maksiat sendirian akan menghanguskan seluruh amal kita, kalau gitu sudah aja berbuat maksiat di depan orang gitu. Gitu, Bu. Ya nggak boleh, Bu, ya. Bukan berarti berlaku kebalikannya. Ya, kalau sendiri menghanguskan amal, kalau dilihat nampakan banyak orang, apalagi dengan kesombongan, Bu, itu namanya mujaharah. Tahu mujaharah artinya, Bu? Apa mujaharah? Mujaharah itu, Bu, menampakkan dosa dengan bangga. Ya. Itu namanya mujaharah. Ya. Mujaharah itu, Bu, menampakkan keburukan-keburukan sendiri. Ya. Ya, apalagi dengan kebanggaan itu namanya mujaharah. Kalau ghibah apa ghibah, Bu? Kalau ghibah kan menampakkan keburukan orang lain. Ya. Kalau mujaharah menampakkan keburukan sendiri. Dua-duanya dosa besar, ya. Pertanyaannya, mana lebih besar antara ghibah dan mujaharah? Mana, Bu? Ya. Ada spidol, Bu? Ya. Mana lebih besar dosanya antara ghibah dan mujaharah? Ya. Sekali lagi, Bu, kalau ghibah kan menampakkan keburukan orang lain, ya. Ya, menampakkan keburukan orang lain itu ghibah. Ngomongin orang lah bahasa kita, Bu. Kalau mujaharah menampakkan keburukan sendiri. Ya. Ini sama-sama dosa besar, Bu. Nah, di antara dosa ini mana yang lebih besar? Ghibah atau mujaharah? Mujaharah. Mujaharah, Bu, dosanya jauh lebih besar daripada ghibah. Kata Nabi, Bu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosaku akan setiap dosa umatku, kata Nabi, setiap dosa umatku akan dimaafkan kecuali yang dimujaharah. Jadi, Bu, kalau ada orang yang bangga memamerkan dosa-dosanya, ya, menceritakan dosa-dosa masa lalunya, nah itu kata Nabi nggak akan dimaafkan oleh Allah. Sekalipun dia bertobat, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Difahami, Bu, ya? Ibu kalau gibah, ibu ngomongin orang, kalau ibu bertobat sungguh-sungguh, kira-kira diterima nggak tobatnya, Bu? Insya Allah diterima, Bu, ya. Ibu ngomongin orang, ya, misalkan ngomongin presiden, Bu, ya, ya, ngomongin anggota dewan, misalkan, Bu, ya. Kalau tobat, insya Allah diterima tobatnya, Bu. Tapi kalau mujaharah, Bu, sekalipun ibu bertobat kepada Allah, tapi masih di mujaharah keburukan kita, Bu, kata Nabi nggak akan dimaafkan. Difahami, ya? Ibu misalkan dulu misalkan ibu-ibu dulu misalkan pernah berbuat maksiat X dan ibu mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampunkan. Tapi sekarang ibu ceritakan lagi ke teman-teman dengan bangga, dulu aku mah, ya, sebelum dapat hidayah suka melakukan dosa X, dosa ini, dosa itu, diceritakan ke teman-teman dengan bangga, Bu, ya. Sejak ibu menceritakan itu namanya mujaharah. Nah, sejak di mujaharah itulah, Bu, Allah akan kembalikan dosanya dan tidak akan dimaafkan selama di mujaharah. Maka ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu punya foto-foto yang dulu belum nutup aurat, ya. Ada ibu punya foto-foto yang belum nutup aurat? Zaman jadwal, ya. Ya, jangan jadwal, Bu. Jangan coba-coba, Bu, di-upload di media sosial, Bu, ya. Ya, ibu nutup aurat aja kalau bisa tidak mengupload dirinya. Apalagi ibu yang belum nutup aurat. Ibu lagi beres-beres rumah, ternyata nemu apa, Bu? Nemu foto zaman kuliah kali, ya. Atau zaman SMA, Bu, yang belum nutup aurat, dan ibu sudah balik. Kemudian ibu foto lagi, ibu upload di media sosial, dikasih judul nemu foto jadwal. Dan itu belum menutup aurat, Bu. Itu namanya nggak ada, Bu.
Ya, nggak apa-apa, biar aja, nggak apa, nggak usah. Itu namanya apa, Bu? Ya. Jadi foto ibu yang dulu yang tidak nutup aurat, kemudian ibu pamerkan di media sosial, itu namanya apa? Mujaharah. Ya. Nah, dan akan kembalikan dosanya, Bu. Selama foto itu masih ada, belum ibu hapus, Bu, maka ibu masih memujaharah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap kesalahan umatku, kata Nabi, akan dimaafkan kecuali yang dimujaharah. Ya. Jadi gitu, Bu. Berbuat dosa saat sendirian karena merasa tidak dilihat orang bisa menghanguskan pahala amal. Berbuat dosa terang-terangan bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih memamerkan. Jadi intinya apa, Bu? Intinya baik sendirian ataupun di tempat umum, di tempat ramai, intinya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Karena inna rabbaka labil mirsad. Coba Ibu lihat, Bu, dalam surat ke-6, Bu. Ibu lihat dalam surat ke-6 ayat 15 dan 16. Surat ke-6 ayat 15 dan 16. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku benar-benar takut akan azab hari kiamat jika aku mendurhakai Rabbku. Jadi, Bu, ayat ini menjelaskan, ya, surat 6 ayat 15. Ya, surat Al-An'am. Jadi Allah katakan, Bu Muhammad, bilang kepada umatmu, kalian tidak mendurhakai Allah, tidak berbuat maksiat itu motivasinya hanya karena takut akan azab Allah. Jangan hanya takut kepada manusia. Ya, jangan takut kepada manusia, Bu, ya. Kenapa demikian, Bu? Karena orang-orang yang meninggalkan dosa takut kepada manusia, maka ketika tidak dilihat orang, dia kemungkinan akan berbuat dosa, Bu. Dan ini, Bu, sudah terjebak kepada dosa syirik. Ya, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, Bu, orang-orang yang meninggalkan dosanya hanya karena dilihat orang, tapi pada saat sendirian dia berani berbuat dosa karena enggak dilihat orang, maka dia sudah terjebak kepada syirik. Di mana syiriknya, Bu? Di mana letak syiriknya? Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya, maka ibu-ibu sekali lagi, ya, ini diantara makna inna rabbaka labil mirsad. Ya, jadi tinggalkanlah semua maksiat hanya karena takut azab Allah, bukan karena takut kepada manusia. Ya. Kalau manusia, Bu, tidak selamanya bisa mengawasi kita, ya. Tapi kalau Allah, mirsad itu artinya, Bu, melihat secara detil. Ya. Mirsad itu artinya, Bu, melihat secara detilnya. Jadi tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, Bu, ya. Pendengaran kita, penglihatan kita, Bu, ya. Ya, sebenarnya tadi, Bu, ya, walaupun mata kita melihat, telinga kita mendengar tentang kebaikan-kebaikan nasihat, Bu, kalau hati kita berbicara tentang yang buruk, Allah tahu tidak? Allah tahu, Bu, ya. Allah tahu, Bu, ya. Allah mengatakan wa laqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Ya, dan kata Allah, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Ya. Jadi jangankan kita ngomong, Bu, apa yang dibisikkan Allah sangat tahu, ya, sangat tahu. Baik, kita lanjutkan ayat 15 dan 16-nya. 15 dan 16 ini, Bu, ini persepsi orang-orang musyrik Mekah tentang siapa yang dimuliakan, yang dihinakan Allah. Ya, sekali lagi, Bu, ya. Ini awalnya ayat ini, surat ayat 16-17 ini, Bu, ini persepsi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwa siapa yang dimaksud orang yang dimuliakan Allah dan orang yang dihinakan Allah. Mereka mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhan menghinakanku.
Ibu-ibu orang-orang kafir musyrik Mekah waktu itu, Bu, mereka menganggap bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang kaya. Ya, orang yang kaya, Bu, ya. Karena, Bu, memang di antara orang-orang musyrik itu banyak yang kaya. Sementara waktu itu, Bu, sahabat-sahabat Nabi yang setia ikut dakwah Nabi itu mayoritas orang-orang miskin. Orang miskin. Jadi mereka menganggap bahwa kalau ikut Muhammad berarti mereka gabung dengan orang miskin. Sementara kita ini mulia. Ya, jadi menurut orang-orang yang tidak beriman bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh materi, oleh harta. Sekarang terjadi nggak, Bu? Sekarang terjadi ya? Sekarang terjadi, Bu, ya. Hari ini, Bu, bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, itu menganggap bahwa dirinya hebat, dirinya mulia kalau dia banyak harta, ya, banyak harta. Sementara kalau orang-orang miskin dipandang sebelah mata, Bu. Padahal di mata Allah siapa yang paling mulia, Bu? Orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, Bu, ya, kalau kita lihat, sahabat Nabi kan juga ada nggak yang kaya, Bu? Ada kan, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya. Itu kan kaya juga kan, Bu, ya? Sahabat Nabi juga ada yang miskin. Tetapi ketika Allah memuliakan para sahabat, itu tidak dilihat dari kekayaannya, tapi dilihat dari ketakwaannya, dari amal solehnya. Nah, sementara, Bu, orang-orang musyrik Mekah waktu itu menganggap bahwa mereka apa tadi, Bu? Mereka menganggap bahwa mulia itu kalau kaya, ya. Coba kita lihat, Bu, dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 52. Surat ke-6 ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihi min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini, Bu, turun kepada Rasulullah ketika orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir yang kaya-kaya, Bu, mereka mengatakan, Muhammad, kami mau duduk denganmu, kami mau masuk Islam. Kami mau masuk Islam dan kami mau jadi pengikutmu dengan catatan orang-orang miskin usir dulu. Jadi mereka, Bu, baru mau masuk Islam kalau mereka dijauhkan dari orang miskin. Ya. Jadi kami nggak mau, kata mereka, bergabung dengan orang miskin. Ya, nggak mau kami bergabung dengan orang miskin karena mereka orang yang hina. Kami mau jadi pengikutmu, kami mau duduk denganmu, kami mau mendengarkan nasihatmu Muhammad dengan catatan orang-orang miskin usir dulu, Bu. Maka turun ayat ini. Kata Allah, Muhammad, jangan pernah kamu usir sekalipun, ya, mereka miskin selama mereka masih beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dalam surat 6 ayat 52 ini, Bu, Allah sedang membantah bahwa, ya, mulia itu bukan apa, Bu? Bukan oleh nikmat. Coba kita lihat lagi ayat yang lain, Bu. Coba kita lihat ayat lagi yang lain, Bu. Surat ke-28. Coba kita lihat surat 28, surat Al-Qasas, dari ayat ke-78 sampai ke-80. Ya, surat ke-28 ayat 78 sampai 80. Ayat ini, Bu, menceritakan tentang Qarun itu sering memamerkan hartanya. Ya, biasa, Bu, ya, dia keluarkan seluruh hartanya kemudian dibawa keluar, Bu. Dibawa keliling Mesir. Sehingga masyarakat Mesir bisa menyaksikan betapa banyaknya harta Qarun, Bu. Sampai Nabi mengatakan, Bu, ya, saking banyaknya harta Qarun, Bu, ya, anak kunci gudang hartanya saja, anak kuncinya itu, Bu, nggak sanggup dipikul oleh 100 orang yang kuat. Itu baru berapa, Bu? Baru anak kuncinya, baru kunci gudangnya, Bu. Kunci gudang hartanya saja nggak sanggup dipikul oleh 100 orang yang kuat. Gimana hartanya? Berarti Qarun sangat kaya. Ibu tahu, Bu, siapa manusia terkaya di muka bumi ini? Manusia terkaya di muka bumi ini siapa?
Ada yang tahu? Bill Gates? Ya. Allah mengatakan dan Allah mengabulkan doa seorang hamba Bu ya, yang dia ingin diberi kekayaan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya dan tidak diberikan kepada orang setelahnya. Dan itu Allah kabulkan. Siapa Bu? Nabi Sulaiman ya. Jadi Bu, manusia terkaya di alam semesta ini adalah Nabi Sulaiman Bu ya. Nabi Sulaiman Bu ya. Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan Qarun tidak seberapa dibanding dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Apalagi kekayaan Bill Gates Bu ya, enggak seberapa lah ya. Ibu-ibu, Qarun keluar memamerkan hartanya. Kalau sekarang ada nggak orang yang suka memamerkan harta Bu keluar Bu? Adalah ya. Pawai mobil mewah itu ya. Pawai motor mewah Bu, dengan penuh kebanggaan. Nah, itu mirip-mirip Qarun lah ya. Ya, mirip-mirip Qarun lah ya. Ibu pernah nggak lihat ada orang pawai kendaraan mewah itu Bu? Ya, sampai jalan di apa Bu, di pakai foreigner ya, diblokir, orang suruh minggir Bu ya. Kalau dia ada dalam kebanggaan di hati ada kebanggaan nih, gue orang kaya, gue punya mobil mewah Bu. Apa bedanya dengan Qarun? Ibu-ibu, ketika Qarun keluar memamerkan harta Bu, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang tidak punya iman mengatakan, aduh si Qarun hebat banget. Kapan ya kita kayak Qarun? Ya, ibu pernah nggak berharap pengen jadi orang kaya Bu? Ya, adalah orang kaya raya, ibu pengen jadi kaya raya, boleh? Boleh tidak Bu? Nanti kita lihat ya, ada boleh ada tidak boleh Bu ya. Ada hadisnya nanti Bu, saya bahas hadisnya nanti. Hadis riwayat Tirmizi nanti Bu. Nah, orang-orang yang bodoh Bu, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang gak beriman Bu, begitu lihat Qarun menganggap bahwa Qarun itu adalah lazu hazin azim. Sungguh Qarun memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Kagum kepada siapa Bu? Kepada Qarun ya. Tapi ibu lihat ayat 80-nya. Wa qala alladziina utul ilma. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, maksudnya ilmu agama yang benar ya. Wailakum, celakalah kalian. Kalau kalian kagum kepada nikmat dunia, celaka kalian. Apa kata Allah Bu? Sawabullahi khairun liman amana wa amilas solihan. Pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Jadi Ibu, kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh Bu, jauh melebihi kenikmatan yang diberikan Allah kepada Qarun. Ya, kepada Qarun. Makanya Ibu, Allah katakan, coba Ibu lihat dalam surat ke-9 ayat 55. Ibu lihat dalam surat 9 55. Ini pesan Allah nih Bu ya. Ya, ini pesan Allah kepada orang beriman ketika melihat ada orang yang tidak beriman kaya raya. Ya. Pernah Ibu lihat orang tidak beriman kaya raya Bu? Makin dia tidak beriman makin kaya. Makin dia banyak berbuat maksiat makin kaya. Apa namanya itu Bu? Istidraj. Bagaimana pesan Allah kepada kita orang beriman Bu? Ibu lihat dalam surat 9 ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kata Allah, janganlah harta dan anak-anak mereka. Siapa mereka di sini Bu? Orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Jadi Bu, dalam ayat ini Bu, Allah berikan kekayaan kepada orang kafir, tujuannya apa Bu? Sebagai siksa. Sebagai siksa ya. Siksa apa Bu? Siksa Bu? Apa bentuk siksanya kira-kira Bu? Apa bentuk siksanya? Kata Allah kan, sesungguhnya harta yang Allah berikan kepada orang kafir itu hanya menjadi siksa buat mereka. Jadi siksa buat mereka Bu. Maka kata Allah, nggak usah kagum, nggak usah Bu, nggak usah apa namanya kita nggak usah iri lah, nggak usah kagum. Hebat dia, nggak usah. Kata Allah, mereka orang kafir, mereka ahli maksiat Bu, dengan dikasih banyak harta hanya untuk menjadi siksa. Apa siksanya Bu? Apa siksanya kira-kira? Ya. Di antaranya Bu ya, kata para ulama Bu, dia tersiksa capek mencarinya, dia tersiksa capek menjaganya, dia tersiksa capek menambahnya. Coba Ibu lihat di Al-Quran dalam surat ke-16 ayat 112. Inilah bentuk siksa yang Allah berikan kepada mereka yang banyak hartanya tapi tidak beriman. Surat 16 ayat 112.
Apa kata Allah, Bu? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap penjuru tempat. Gemah ripah loh jinawi, ya, bro di juru, bro di pantok ngalayah di tengah imah, kan gitu Ibu ya. Baldatun thayyibatun. Rezeki datang, ya, negeri yang subur makmur kata Allah. Tetapi fakafarat bi an'amillah, tetapi mereka kufur kepada nikmat Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur pada Allah. Kata Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah timpakan kepada mereka azab kelaparan dan ketakutan. Jadi Ibu, orang yang tidak beriman makin banyak hartanya, maka dia makin lapar. Lapar sini maksudnya apa, Bu? Tidak pernah merasa puas. Yang kedua apa kata Allah? Selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Ya. Maka Ibu lihat, Bu, ya, orang-orang kaya, orang-orang yang pejabat tinggi nggak beriman kepada Allah, Bu, maka akan terus ada pada diri mereka apa tadi? Tidak pernah merasa puas. Dan yang kedua, selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Ada nggak, Bu, pejabat yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya? Sampai dia buat sebagaimana strateginya. Kayak macam Firaun. Firaun ketakutan nggak, Bu, hilang kekuasaannya? Padahal, Bu, Firaun hanya gara-gara apa, Bu? Hanya gara-gara bermimpi, kan? Dalam mimpinya bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israil, Bu. Tapi ternyata itu menjadi azab buat Firaun. Terus dihantui ketakutan. Ibu-ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, di antara ujian musibah adalah ketakutan dan kelaparan. Nah, Bu, kapan ketakutan dan kelaparan itu menjadi musibah atau menjadi azab? Kalau kita takut terhadap urusan dunia, sekali-kali takut urusan dunia, wajar tidak, Bu? Saya tanya Ibu, ada nggak yang membuat Ibu takut di dunia ini, Bu? Perkara dunia ada nggak? Ada? Apa contohnya, Bu? Takut kena corona kan sekarang, Bu, ya? Apalagi misalkan, Bu, takut suami di PHK misalkan, Bu, ya. Itu kan ujian, kan? Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Dan Allah akan uji kalian dengan kelaparan, ketakutan, kelaparan. Ibu-ibu, ujian keimanan salah satu adalah ketakutan dan kelaparan. Tetapi ketakutan dan kelaparan ini menjadi azab manakala dua ini terus menghantuinya. Ya. Jadi, Bu, kalau Ibu belum tidak pernah merasa puas, saya tanya Ibu, pernah nggak merasa tidak puas dari suami? Pernah nggak, Bu? Apa yang diberikan suami, apa yang dilakukan suami buat Ibu, pernah nggak Ibu merasa tidak puas? Pernah? Manusiawi lah, ya. Ya, manusia Ibu, ya, manusia Ibu. Tapi kalau terus Ibu merasa tidak puas terhadap apa yang ada pada suami Ibu, itu jadi azab. Jadi azab, Bu. Yang kedua, kalau Ibu terus dihantui ketakutan, dihantui terus ketakutan, Bu, sekali-kali rasa takut muncul manusiawi. Tapi kalau terus menerus, dalam bahasa Quran tadi apa, Bu? Libas. Libas itu artinya pakaian. Allah katakan orang-orang yang banyak rezekinya, dikasih banyak rezeki dunia oleh Allah tapi tidak beriman, maka Allah akan berikan libas salju. Libas itu artinya pakaian. Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kenapa menggunakan bahasa kata pakaian? Para ulama mengatakan, Bu, karena pakaian adalah sesuatu yang selalu nempel dalam tubuh kita. Artinya, Bu, rasa takut, rasa tidak puas terus menerus menghantuinya. Ya, maka ibu-ibu sekali lagi, tidak ada satupun orang kafir yang punya banyak rezeki, Allah beri nikmat rezeki, Bu, yang mereka tidak dihantui dengan rasa takut dan tidak pernah merasa puas. Selalu begitu. Itulah makanya kata Allah, Bu, dalam surat 9 tadi ayat 55, hai orang-orang beriman, kalian gak usah kagum dengan anak dan harta orang-orang kafir, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari azab buat mereka. Ya, bagian dari azab buat mereka. Maka hati-hati, Bu, ya. Kalau kita banyak harta terus dihantui ketakutan terus, Bu, jangan-jangan itu bagian dari azab, ya. Waktu belum punya mobil mewah, Bu, ya, tidur ngorok terus. Nah, sekarang begitu punya mobil mewah,
Aduh, nggak bisa tidur nyenyak, Bu ya, nggak bisa tidur nyenyak. Jangan jadi azab itu, Bu ya. Jangan jadi azab, Bu ya. Ya, makanya Ibu, Allah mengatakan bahwa harta orang kafir bukan sedang Allah muliakan. Jadi Allah bantah ya. Orang-orang kafir menganggap bahwa kalau mereka banyak harta, mereka sedang dimuliakan Allah. Tapi Allah katakan, apa Bu? Mereka banyak harta justru untuk menjadi azab ya. Ya, maka ibu ya, supaya kita tidak hasud kepada nikmat orang lain ya. Kalau kata Ibnu Qayyim Bu ya, supaya kita tidak hasud pada nikmat orang Ibu ya. Kata Ibnu Qayyim Bu, tanamkan dua prinsip. Tanamkan dua prinsip ya. Halalnya harta mereka jadi hisab, berat hisabnya, haramnya jadi azab. Halaluhu hisabun wa haramu iqabun. Jadi kalau ada orang yang punya harta banyak, Bu, gak usah ngiri Bu. Ternyata berat hisab mereka di hari kiamat. Nah, gitu aja Bu. Ya. Itu kalau halal. Kalau haram gimana Bu? Kalau haram, harta yang dapatkan secara haram jadi azab. Semakin orang banyak nikmat dunia, maka makin besar hisabnya. Makin besar hisabnya Bu ya. Makanya dalam sebuah hadis Bu ya, orang kaya yang beriman dan orang miskin yang beriman lebih dulu masuk surga siapa Bu? Lebih dulu orang miskin beriman yang masuk surga Bu. 70 tahun perbedaan waktunya. Ya. Kenapa demikian? Orang miskin mah hisabnya sedikit ya. Ibu pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin? Kalau gitu orang kaya yang beriman ya. Orang kaya yang beriman ya. Pengen pilih jadi orang menderita beriman atau orang kaya beriman? Ya. Kenapa Bu? Mana lebih mulia Bu? Orang miskin beriman atau orang kaya beriman? Kenapa begitu? Kalau miskin beriman Bu, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kaya beriman, banyak memberi manfaat kepada orang lainnya. Jadi nanti Bu Fegi nggak susah tuh cari Jumat berkah tuh ya. Kalau kaya beriman Jumat berkah nggak susah itu ya. Nyari sumbangan-sumbangan itu nggak susah itu ya. Kalau kaya beriman. Ya. Nah, maka sekali lagi Ibu rahimakumullah, jadi ayat ini persepsi orang musyrik Mekah mengatakan bahwa orang yang dimuliakan Allah adalah menurut mereka adalah orang yang banyak hartanya. Sementara orang yang miskin orang yang hina. Makanya mereka menghina umat Islam, menghina para sahabat Nabi karena kebanyakan sahabat Nabi adalah orang miskin. Sekalinya mereka mau duduk bersama Nabi, memberikan syarat. Apa tadi syaratnya Bu? Orang miskin usir dulu, jauhkan. Kami nggak mau duduk dengan orang miskin. Ya, kami nggak mau duduk dengan orang miskin. Ya. Nah, begitu kira-kira Bu ya. Oke, kita lanjutkan Bu. 17 sampai kita bahas hari ini sampai ayat ke-20 aja ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kata Allah. Kalian dengan banyak harta. Kaliannya di sini Bu siapa? Kaliannya di sini? Yang dimaksud kalian di sini siapa? Orang-orang musyrik Mekah ya. Ya, sekarang konteksnya kepada siapapun orang-orang yang kaya tapi tidak beriman. Kalian dengan harta kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mendorong memotivasi untuk memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turas aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara yang mencampur adukannya hal dan haram, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Saya tanya Bu, Ibu cinta harta? Cinta harta? Manusiawi. Tapi kata Allah, janganlah mencintai harta secara berlebihan. Apa contoh berlebihannya Bu? Apa berlebihannya Bu? Rakus, bakhil ya, kemudian tidak peduli halal, haram. Bagi orang-orang yang tidak beriman Bu, bagi mereka adalah yang penting punya harta. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Mereka mengambil harta warisan dengan cara tidak peduli bagaimana dapatnya. Halal haram hantam. Ya, istilahnya 3H Bu ya. Ya. Maka Ibu, di antara ciri utama orang yang cinta dunia, ya, dan tidak ada Bu satupun di dalam Al-Quran Bu Allah memuliakan orang yang cinta dunia. Semua orang yang cinta dunia Bu diancam dengan azab neraka. Di antara ciri orang yang cinta dunia, ciri utama di antara orang cinta dunia adalah Bu, tidak peduli halal haram. Yang penting apa Bu? Yang penting dia dapat. Ya. Mau dengan cara halal, mau dengan cara haram Bu, yang penting dia dapat. Ya. Itulah orang yang cinta dunia. Ya. Walaupun dia miskin, ya. Dia jualan untungnya cuma 1000 perak, ya. Tapi dengan cara menipu, itu namanya cinta dunia. Ya. Jadi Bu, Allah
ingin menggarisbawahi bahwa orang yang cinta dunia itu bukan orang yang banyak hartanya. Karena sahabat Nabi juga banyak nggak yang kaya? Banyak. Apakah Abdurrahman bin Auf disebut orang cinta dunia? Tidak. Bahkan Abdurrahman bin Auf dijamin salah satu orang yang dijamin masuk surga Rasulullah. Padahal dia kaya raya, Bu ya. Jadi dalam ayat ini dikatakan, Bu, bahwa di antara tanda-tanda orang yang cinta dunia, dan ini orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Ya. Sekali lagi, Bu, Allah tidak pernah memuji dunia. Rasulullah tidak pernah memuji dunia. Ibu pernah dengar satu hadis, Bu? Ketika Rasulullah SAW ke pasar, kemudian menemukan seekor anak kambing yang kurus, kudisan. Ya, udah kurus, kudisan, anak kambing lagi, Bu. Ya. Kata sahabat, siapa yang berani beli 2 dirham? Ya, ada yang berani beli 2 dirham? Apa kata sahabat? Rasulullah, jangankan 2 dirham, jangankan 1 dirham, dikasih pun gak mau kami. Dikasih pun gak mau. Ibu mau dikasih anak kambing kurus kudisan? Kurapan mau? Enggak lah ya. Bayangkan, Bu. Kata Nabi, kalian mau ini? Beli 2 dirham atau 1 dirham? Kata sahabat Nabi, jangankan kami beli, dikasih pun gak mau. Apa kata Nabi? Inilah perumpamaan dunia. Jadi, Bu, dunia itu kata Nabi lebih hina dibanding anak kambing yang kurus dan kudisan. Ya, lebih hina daripada itu, Bu. Nah, maka sekali lagi, Bu, Allah tidak pernah memuji dunia dan Allah tidak pernah memuji pecinta dunia. Yang ada adalah selalu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, di antara orang yang cinta dunia itu, Bu, cirinya apa tadi, Bu? Tidak peduli hal haram. Yang kedua, rakus, mencintai secara berlebihan. Makanya, Bu, dalam Islam tidak ada namanya koleksi harta. Kolektor? Ada nggak kita, Bu, ya? Koleksi apa misalkan, Bu? Ya, kalau koleksi masker nggak apa-apa lah ya. Ya, kalau masker murah lah ya. Ada orang koleksi mobil, koleksi motor, koleksi rumah, koleksi apa lagi, Bu? Benda-benda antik yang mahal-mahal, Bu, ya. Allah katakan, Bu, orang-orang yang suka mengkoleksi harta, apa kata Allah, ancaman Allah, Bu? Allazi jama'a ma law wa'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutama. Ibu-ibu, jadi intinya orang yang cinta dunia itu, Bu, yang pertama cirinya tidak peduli halal haram, yang kedua mencintai secara berlebihan, rakus, yang ketiga bakhil. Ya, bakhil. 3 ayat ini ada di sini, Bu. Kata Allah, kalian hai orang-orang musyrik Mekah, kalian tidak sedang dimuliakan Allah dengan harta kalian karena kalian satu, bakhil kepada fakir miskin, kepada anak yatim, ya. Bahkan jangankan anak yatim, mendorong memberi makan aja nggak mau. Ya. Kemudian kata Allah, wa ta'kuluna turas aklan lama, kalian memakan harta secara mencampur adukan yang halal dan yang batil, ya, yang halal haram. Yang ketiga, wa tuhibbunal mala hubban jama. Ayat ini, Bu, sedang menjelaskan 3 ciri orang yang cinta dunia. Ya, 3 ciri orang yang cinta dunia, Bu. Bakhil, tidak peduli hal haram, dan sangat rakus, ya, sangat rakus, ya. Nah, Ibu, jadi dengan harta bisa dimuliakan, bisa dihinakan seseorang. Para ulama, Bu, menjelaskan. Coba Ibu lihat surat Al-Balad, surat sebelumnya, surat 90 yang sudah kita bahas, 90, Bu. Dari mulai ayat 13 sampai ayat 16. Ya, Ibu bandingkan dengan ayat ini yang sedang kita bahas, 15 sampai ke 20. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa kata Allah, Bu? Ayat 11-nya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi, Ibu, ternyata kalau kita ingin masuk surga, ini ayat ini sedang menceritakan syarat masuk surga, ya. Surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat ke-16, Bu. Ini sedang menceritakan syarat masuk surga. Di antara syarat masuk surga, kata Allah, kalau kalian ingin masuk surga, maka tempuhlah jalan yang sulit lagi mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Apa kata Allah yang pertama, Bu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak. Ayat ini dihapus gak hukumnya, Bu? Hari ini ada budak gak hari ini? Hari ini ada hamba sahaya gak hari ini? Hari ini? Ada enggak?
Nggak ada hari ini. Insya Allah nggak ada, Bu ya. Tapi ayat ini dihapus gak hukumnya? Ayat ini, Bu, tidak dihapus oleh hukumnya oleh Allah. Apa artinya? Para ulama mengatakan, Bu, ketika ada kewajiban memerdekakan hamba sahaya, seperti, Bu, melanggar sumpah, zihar istri, kan salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya, Bu ya. Orang yang, mohon maaf, bisa berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, kan salah satu hukumannya apa, Bu? Kafaratnya memerdekakan hamba sahaya, Bu. Ibu, padahal hari ini tidak ada hamba sahaya, tapi hukum itu, syariat itu masih ada sampai sekarang. Memerdekakan hamba sahaya karena melakukan pelanggaran, atau syarat masuk surga adalah memerdekakan hamba sahaya, Bu. Padahal hari ini nggak ada. Ini berarti kata para ulama menunjukkan, Bu, akan kembali terjadi perbudakan di akhir zaman. Akan kembali terjadi perbudakan. Kapan itu, Bu? Maka kata Nabi, salah satu ciri tanda kiamat tahu, Bu? Seorang budak melahirkan majikannya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Ini betul-betul budak, Bu ya. Kalau sekarang kan kiasan ya. Ya, seorang anak memperbudak orang tuanya, suruh ngasuh anaknya kan. Itu kan kiasan, Bu. Ini betul-betul, Bu, nanti seorang hamba sahaya melahirkan nyonyanya. Kapan terjadi itu, Bu? Ibu-ibu, sebab utama terjadinya banyak perbudakan di akhir zaman adalah karena banyaknya peperangan. Berarti nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan dan akan kembali banyak budak-budak muslim. Ya, akan terjadi banyak budak muslim, Bu ya. Terjadi banyak budak muslim, Bu ya. Maka Ibu, seorang budak muslimah kemudian dicampur oleh tuannya yang kafir, kemudian melahirkan anak. Anaknya jadi apa, Bu? Anaknya jadi tuannya. Itu yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan majikannya. Makanya kata Allah, kalau kalian ingin masuk surga, tempuh jalan yang sulit dan mendaki. Salah satu cara menempuh jalan sulit yang mendaki adalah membebaskan perbudakan. Hari ini tidak ada, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami, Bu ya. Atau apa yang kedua kata Allah, awi it'amun fi yaumin dzi masghaba. Engkau memberi makan pada saat musim sangat kelaparan. Ya, mungkin corona ini, Bu ya. Sebab corona ini, Bu, qadarullah banyak orang kelaparan tidak, Bu? Ya, banyak orang kelaparan, Bu ya. Kenapa banyak orang demo itu, Bu? Nah, banyak orang demo karena mereka sudah gajinya kecil, kemudian nanti akan dipasung hak-haknya. Kira-kira begitulah ya. Ya, kalau kira-kira, Bu, kalau para buruh itu gajinya 10 kali lipat dari gaji mereka sekarang, kira-kira mereka demo nggak kira-kira sekarang, Bu? Enggak kali ya, enggak ya. Enggak ngaruh tuh undang-undang apa namanya? Omnibus Law apa tuh ya? Enggak ngaruh lah, enggak apa-apa lah. Mau apa yang penting gaji kami 70 kali lipat dari sekarang. Gara-gara gitu loh, Bu. Jadi, Bu, gitu kan gara-gara kelaparan kan ya. Gara-gara kelaparan. Kata Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, kelaparan itu, kemiskinan kadang-kadang membuat orang kufur ya. Saya juga curiga, Bu, saya takut juga tuh yang demo-demo enggak sholat tuh ya. Ya, takutnya enggak sholat juga ya. Ya, enggak sholat ya, laki perempuan campur ya. Nah, percampur laki perempuan ya, campur. Akhirnya, Bu, gara-gara mereka lapar, gara-gara mereka kekurangan, akhirnya membuat mereka jadi berbuat maksiat ya. Ya, menyalurkan aspirasi hal yang wajar, tapi jangan sampai membuat maksiat. Maka kata Allah, Bu, salah satu syarat masuk surga adalah memberi makan pada saat musim kelaparan. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang menjadi kerabatmu. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang betul-betul miskin. Lihat ayat ini, Bu. Ayat ini menjelaskan di antara syarat masuk surga adalah menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Gimana caranya, Bu? Yaitu memanfaatkan harta yang kita miliki untuk menolong orang lain. Ya, dengan cara memerdekakan budak, dengan cara memberi makan orang miskin, dengan cara memberi makan anak yatim. Ini dalam soal Al-Balad. Kemudian ulama mengatakan, Bu, dalam surah Al-Fajr, Ibu lihat surah Al-Fajr sebelahnya. Dari mulai ayat ke-17 sampai ayat 20, Bu, ini sebab orang dimasukkan ke neraka. Ya. Surat Al-Balad tadi ayat ke-11 sampai ayat ke-16 sebab orang dimasukkan ke surga. Sementara surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20 sebab orang dimasukkan ke neraka. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Maksudnya sekali-kali tidak, kalian tidak memuliakan Allah. Bu, di Al-Quran kalau ada kata-kata kalla
terus ada pernyataan sebelumnya, itu berarti menunjukkan kalanya membantah pernyataan sebelumnya. Kan ayat 15-16-nya orang kafir mengatakan bahwa kami ini dimuliakan Allah karena banyak harta. Kalian dihinakan Allah karena miskin. Itu kan pernyataan mereka. Lalu Allah bantah, kalla, bukan begitu. Ya, Allah sedang membantah. Kalian tetap hina di mata Allah karena apa? Kata Allah, la tukrimunal yatim. Kalian tidak memberi makan anak, memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turas aklan lama, dan seterusnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang cinta dunia dan mati dalam keadaan cinta dunia, ancamannya adalah neraka. Sekali lagi Bu ya, orang yang cinta dunia dan mati dalam keadaan cinta dunia, ancamannya neraka. Apa tadi Bu ayat ini menjelaskan ciri-ciri cinta dunia dalam ayat ini? Apa yang pertama tadi Bu? Satu bakhil ya. Yang kedua, tidak peduli hal haram. Yang ketiga, rakus. Bu, kalau ada orang yang mati dalam keadaan tiga ini Bu, maka neraka. Kenapa demikian? Kita sudah hafal ayatnya Bu ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa sholatnya celaka Bu? Orang yang rajin sholat aja celaka. Sholatnya tidak bisa menolong dia dari azab neraka di hari kiamat. Gara-gara satu lalai, kedua ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, ujungnya wa yamna'unal ma'un. Jadi Bu, yang Allah mengatakan dalam ayat ini surah Al-Maun, salat mereka tidak menolong dari api neraka, tetap celaka mereka. Pertama, gara-gara mereka salatnya lalai. Yang kedua, mereka tidak peduli kepada anak yatim. Yang ketiga, tidak berusaha menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Sangat pelit mereka, bakhil mereka. Makanya wajar Bu, dalam para ulama mengatakan dalam surah Al-Fajr ayat 17 sampai 20 ini Bu, ini sebab orang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara cinta dunia. Karena orang yang cinta dunia dengan ciri yang sudah kita sebutkan tadi 3, itu ibadahnya menjadi rusak. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Bu ya, Nabi mengatakan, kalau nggak salah hadis riwayat Ahmad Bu ya, 1 dinar, Nabi mengatakan ada orang yang membeli baju dengan harga 2 dinar, 1 dinar dari uang halal, 1 dinar dari uang haram. Selama baju itu masih dimilikinya, maka seluruh sholatnya ditolak oleh Allah. Seluruh sholatnya ditolak oleh Allah Bu. Maka Ibu, kalau ada orang koruptor pengen taubat, gimana cara tobatnya Bu? Semua harta haramnya dikeluarin. Selagi harta haramnya masih ada, ya, selagi harta haramnya masih dia makan, masih dia nikmati Bu. Berdasarkan hadis tadi kata Nabi, ada orang yang beli baju dengan harga 2 dinar, 1 dinar uang haram, 1 dinar halal, maka selama dia masih memiliki baju itu, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamanya ditolak oleh Allah. Berarti menunjukkan Bu bahwa harta haram menjadikan ibadah kita tertolak. Ya. Sama seperti orang berangkat haji ya. Nabi mengatakan ketika orang berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, tapi ongkosnya dari uang haram. Ya, dari hasil nipu, hasil korupsi misalkan ya, uang haram. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, apa kata Allah? La labbaik. Kata Allah, aku tidak pernah memanggilmu, kata Allah. Wala sa'daik, dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Hajjuka mardudun, hajimu ditolak. Haji ditolak. Ini menunjukkan bahwa harta haram menjadikan ibadah kita tertolak. Kalau ibadah tertolak berarti dosa atau tidak Bu? Dia sholat dianggap tidak sholat, dia puasa dianggap tidak puasa. Maka wajar nggak masuk neraka? Maka wajar masuk neraka. Kata fawailul lil musallin, maka will. Ya, para ulama mengatakan Bu, well itu adalah neraka terburuk di dalam neraka. Yang isinya, well itu isinya Bu adalah nanah dari seluruh penghuni neraka. Jadi kan penghuni neraka kan dibakar nih. Dibakar kan? Kemudian mengeluarkan nanah Bu. Maka nanahnya itu Bu akan masuk ke neraka uil. Nah, jadi neraka itu adalah satu tempat menampung seluruh nanah penghuni neraka. Nah, itulah neraka uil namanya. Nah, jadi orang-orang yang Bu ibadah ritualnya bagus,
tapi ibadah sosialnya buruk, maka ancamannya neraka. Ya, kan gitu Bu ya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang tukang sholat. Artinya ibadah ritualnya bagus. Tetapi fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti ibadah sosialnya rusak. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, maka baginya adalah wil. Ya, baginya wil. Maka ibu sekali lagi ayat ini bantahan kepada orang-orang musyrik Mekah yang menganggap dia sedang dimuliakan Allah. Tidak, kata Allah, dengan harta kalian Allah sedang menghinakan kalian. Karena apa tadi Bu? Karena 3 sebab ya. Tidak peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, memakan harta dengan cara yang haram. Yang ketiga, sangat rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Maka ibu ya, jangan suka koleksi-koleksi ya. Ada yang punya koleksi-koleksi Bu? Ada yang suka koleksi? Coba ibu lihat ayatnya Bu dalam surat 9 Bu. Ini orang-orang yang dengan hartanya Bu tidak memberikan efek manfaat buat orang lain. Tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak. Ya. Jadi dengan harta yang dia miliki tidak ada efek manfaat buat orang lain. Ini ancamannya Bu. Walaupun ayat ini bicara tentang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Surat 9 ayat 34-35. Ibu baca ayat 35-nya saja. Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak. Di sini bukan hanya emas dan perak ya, tapi ini simbol kekayaan ya. Jadi kalau mengatakan emas dan perak itu maksudnya simbol kekayaan, bukan hanya emas dan perak. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Jadi Bu, mereka disiksa dengan hartanya sendiri. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi artinya Bu, ayat ini menjelaskan ancaman kepada orang yang punya banyak nikmat harta tapi tidak memberikan efek manfaat kepada orang lain. Jadi cuma dinikmati oleh sendiri. Masih mending Bu ya, dinikmati sendiri Bu. Ini si pemiliknya pun nggak menikmati. Ada nggak kira-kira Bu? Punya rumah 3, tinggal di Sentul, yang diisi di Sentul, yang 2 nggak diisi Bu, hancur. Dia juga nggak menikmati Bu, nggak memanfaatkan. Tapi di hari kiamat, oh berat ini Bu ya, masya Allah, subhanallah ini berat Bu ya. Maka ibu-ibu, kalau tidak bisa memanfaatkan harta sendiri, biarlah orang lain yang memanfaatkannya, disewakan kayak ya, di apa lagi Bu? Dipinjemin kayak atau terserah lah ya. Ya minimal disewakan lah, tetap mendapatkan hasil juga Bu. Jangan dianggurkan ya. Ya, hati-hati Bu yang sudah punya barang-barang nggak berguna tuh ya. Ya, makanya di rumah nggak perlu ada gudang kali ya. Ya, itu gudang nyimpan barang-barang nggak kepake. Kenapa disimpan? Kenapa nggak dikasih orang tuh ya? Ya, biarlah orang lain memanfaatkan ya. Ibu punya anak udah gede-gede, sepedanya masih banyak, masih kecil-kecil tuh ya. Ya, disimpan aja, biarlah kasihkan ke orang lah, biar dimanfaatkan Bu ya. Daripada kita kena hisabnya kan? Kena hisabnya enggak Bu? Selama itu milik kita, dimanfaatkan nggak dimanfaatkan, kena hisabnya enggak? Kena hisab. Kalau kita kasih ke orang, selain kita dapat pahala sedekah, kita sudah nggak kena hisabnya. Ya. Makanya ibu sekali lagi ya, kata Ibnu Qayyim, ya orang kaya itu Bu halalnya berat hisab, haramnya berat azab. Maka kita nggak perlu cemburu, nggak perlu ngiri kepada mereka. Baik ibu sebagai penutup ya, sebagai penutup Bu, saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Dari hadis riwayat Tirmizi nomor 2325. Ini berkaitan dengan harta ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2325. 2325. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu Bu untuk 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok manusia di dunia ini berkaitan dengan harta. Yang pertama Nabi mengatakan abdun razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahadza bi afdalil manazil. Kelompok pertama kata Nabi Bu, dia dianugerahi rezeki yang banyak dan ilmu yang luas. Ya, dia kaya dan dia pintar agama. Seperti sahabat Nabi Bu ya, Abdurrahman bin Auf, dia kaya, dia ulama.
Kata Nabi yang pertama Bu, kelompok pertama adalah diberi rezeki harta dan ilmu. Ada beberapa ustadz Bu ya di kita yang kaya raya ya. Ya, dia ustadz, dia ngerti agama tapi kaya dia. Nah, apa kata Rasulullah? Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Dengan hartanya membuat dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, menyambung silaturahim. Ya, berbagi. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tahu hak-hak Allah dalam hartanya. Ya Bu, dengan hartanya, dia dengan ilmunya dia banyak beramal soleh sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Apa kata Nabi Bu? Fahadza bi afdalil manazil. Inilah manusia paling tinggi derajatnya. Inilah manusia paling terbaik. Jadi manusia yang paling terbaik adalah yang dia kaya, dia alim, ya. Ghaniyun alimun, ya, kaya dan alim. Lalu dengan dua nikmat ini dia banyak beramal soleh. Kata Nabi, inilah manusia yang paling terbaik di mata Allah. Boleh Ibu minta jadi orang kaya? Boleh? Harus. Supaya begini ya, supaya kita menjadi manusia terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, Abdun razaqallahu ilman, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Yang kedua kata Nabi, seorang hamba yang dianugerahi ilmu tapi tidak dianugerahi harta. Dia pinter agama, alim, solih, ya, ulama, tapi miskin. Kemudian Nabi mengatakan, fahuwa shadiqun niyah, lalu dia punya niat yang kuat. Dia punya niat yang benar, fayaqul, lalu dia berkata. Siapa yang berkata di sini Bu? Yang pinter agama tapi miskin, dianugerahi ilmu tapi nggak dianugerahi harta. Apa dia katakan? Lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawaun. Dia mengatakan, seandainya aku punya harta seperti si fulan, maka aku akan beramal seperti si fulan. Menghayal bukan ini Bu? Menghala. Tapi kata Nabi Bu, apa kata Nabi? Fa ajruhu ma sawaun. Pahala keduanya sama. Tadi yang pertama apa tadi Bu? Kaya dan berilmu. Lalu dengan dua nikmat ini dia banyak beramal soleh. Yang kedua, berilmu tapi tidak kaya, tapi dia berhayal pengen kayak orang pertama. Dia bilang, kalau aku jadi orang pertama, kalau aku banyak harta, aku akan banyak bersedekah seperti sebulan. Apa kata Nabi? Maka pahala keduanya sama. Berarti kesimpulannya apa Bu? Ini kesimpulannya angan-angan yang dibolehkan. Ya Allah, semoga aku pengen jadi orang kaya. Kalau kaya aku banyak bersedekah. Ya Allah, aku pengen jadi orang pintar. Kalau pintar aku banyak memberi manfaatnya. Jadi boleh. Ya. Tapi sungguh-sungguh ya Bu ya. Niatnya sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar menghayalnya. Tapi betul-betul dengan kata Nabi, fahuwa shadiqun niyah. Niat yang kuat. Kalau dia kaya pengen banyak beramal. Kata Nabi Bu, orang pertama yang ilmu dan hartanya banyak lalu beramal, itu orang terbaik. Orang kedua yang punya ilmu nggak punya harta tapi punya niat yang kuat ingin beramal seperti si pertama, maka pahalanya sama dua-duanya. Yang ketiga Bu, yang ketiga, abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Kebalikannya. Yang ketiga, hamba yang diberi harta tapi nggak diberi ilmu. Kelompok ketiga, dia kaya tapi nggak ngerti agama, bodoh. Fa huwa yakhbitu fi mali bighairi ilmin. Dia menghabiskan hartanya tanpa ilmu. Dia menghabiskan hartanya dengan berbuat yang tidak benar di mata Allah. Wala yattaqi fihi rabbah, dan dia tidak melakukan amal taqwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, dan tidak melakukan amal silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia juga enggak ngerti hak Allah. Ya, artinya Bu, dengan hartanya dipakai untuk berbuat maksiat. Ya, apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, fahadza bi akhbasil manazil. Inilah manusia terburuk di mata Allah. Jadi manusia terburuk siapa Bu? Yang kaya tapi bodoh agama, sehingga dengan hartanya dia banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan Bu, bukan hanya dia bermaksiat untuk dirinya, tapi juga dia berbuat menjadikan orang lain, memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Saya nggak kebayang Bu ya, mohon maaf ya, saya nggak kebayang misalkan ada orang yang punya kolam renang ya, punya tempat kolam renang yang disewakan Bu ya. Kemudian dia bangun kolam renang, kemudian disewakan, laki perempuan campur di situ, maksiat bukan tuh Bu? Si pembuat kolam renangnya kena dosanya enggak? Kena dosanya. Dia punya uang, kemudian bangun hotel, bangun penginapan Bu, kemudian dia nggak peduli mau suami istri mau kagak, yang penting laku Bu. Orang berzina di situ Bu, si pemilik hotelnya kena dosanya nggak Bu? Jadi orang yang model tiga ini Bu, dia tidak hanya berbuat maksiat untuk dirinya, tapi dia pun menjadi
fasilitator orang lain berbuat maksiat, maka wajar kata Nabi ini manusia terburuk di mata Allah. Ya, dia mendapat apa Bu? Dapat sedekah dosa ya. Nah, sedekah dosa ya, sedekah dosa ya. Ya, apa namanya? Bukan sedekah jariah, sedekah dosa. Ya, jariah dosa ya, bukan sedekah. Jariah dosa, sorry, bukan sedekah. Jariah dosa Bu ya. Dapat jariah dosa ya. Subhanallah. Yang ketiga kata Rasulullah Bu ya, abdun lam yarzuqu malan wala ilman. Ini seorang yang tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu, udah bodoh miskin lagi. Ya. Sudah bodoh miskin lagi. Fahuwa yaqul, lalu dia berkata, "Law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin, fahuwa bi niyyati wa wizruhu masaun." Orang yang keempat ini Bu enggak punya harta, enggak punya ilmu. Dia berkata, "Kalau aku kaya, aku pengen seperti orang yang nomor 3." Kebanyakan nonton sinetron, misalkan Bu ya. Dia orang miskin di kampung Bu, nonton sinetron yang kaya-kaya Bu, yang hedonis ya. Aduh, kalau aku begitu aku pengen kayak dia itu ya. Pengen begini, pengen berbuat maksiat Bu. Apa kata Nabi Bu? Maka dosanya sama dengan nomor 3. Dosanya sama dengan nomor 3 Bu. Berarti Bu menghayal yang kedua nggak boleh ya. Kalau yang pertama boleh nggak tadi Bu? Seandainya boleh. Makanya Bu ada hadis dari Aisyah ya, "Idza tamanna ahadukum falyuksir fa inna ma yad'ullaha azza wa jalla." Kalau kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Itu semestinya karena sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya angan-angan yang pertama tadi Bu ya. Dia berangan-angan pengen punya dapat nikmat dunia supaya bisa banyak beramal soleh. Kalau begitu boleh ya. Kalau begitu boleh ya. Itu ada rumah mau dijual ya, depan masjid. Kalau saya beli itu, kalau ada rezeki saya beli. Mau saya jadikan rumah tahfiz. Boleh. Sampai mati ibu, enggak kebeli rumah itu sampai mati kita Bu. Tapi kita punya niat yang kuat Bu, maka kita sudah punya amal bersedekah, mensedekahkan rumah tahfiz ya. Yang penting niatnya kuat ya. Jadi kira-kira demikian Bu ya. Jadi inilah 4 kelompok manusia berkaitan dengan harta. Kita pengen yang mana Bu? Ya, kita pengen menjadi orang yang paling terbaik di mata Allah nomor 1 ya. Apa tadi Bu? Ilmunya luas, hartanya banyak, karena dia ngerti ilmu, takut kepada Allah, maka dengan 2 nikmat ini dia banyak beramal-amal ketakwaan ya. Dan mudah-mudahan kita seperti itu. Sekali lagi kesimpulannya, mulia dan hina di mata Allah bukan karena banyak harta, tapi mulia dan hina karena ketaatan kepada Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, yang kedua pesan yang ingin disampaikan ayat ini Bu, tidak cukup kita memperkuat ibadah ritual. Ibadah ritual itu tidak cukup Bu, tidak cukup membuat kita masuk surga. Ya, sholat, tahajud, baca Quran, sedekah, umroh, haji, bolak-balik itu ibadah ritual. Zikir tidak cukup Bu. Tapi juga kita juga harus seimbang dengan ibadah sosial. Ya, ibadah sosial. Bahkan Rasulullah Bu lebih mengutamakan ibadah sosial daripada ibadah-ibadah ritual yang sunnah. Sekali lagi Bu ya, Nabi lebih mengutamakan ibadah sosial daripada ibadah-ibadah ritual yang bersifat sunnah. Nabi mengatakan wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh kata Nabi, aku berjalan untuk membantu keperluan orang lain. Aku berjalan untuk membantu keperluan orang lain. Berarti ini ibadah apa namanya Bu? Ibadah sosial. Kata Nabi, sungguh aku berjalan untuk membantu keperluan orang lain, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi ibadah apa namanya Bu? Ibadah sosial, ibadah ritual kan? Ibadah ritual hukumnya sunnah. Jadi Nabi Bu lebih memilih ibadah sosial daripada ibadah ritual yang sunnah. Ya, maka Ibu sekali lagi, hidup kita Bu kalau ingin masuk surga tidak cukup mengandalkan ibadah ritual, tapi juga harus ibadah sosial. Saya Bu tadi baru dapat postingan Bu ya. Dapat postingan dari teman. Jadi musik yang diharamkan itu adalah ya, ini postingannya Bu ya. Teman saya bikin postingan. Musik yang diharamkan itu adalah suara sendok dan garpu ketika makan yang terdengar oleh tetangga kita yang kelaparan Bu ya. Nah, itu dia bilang gitu Bu ya. Jadi suara musik yang haram itu adalah suara sendok dan garpu yang berbunyi ketika makan terdengar oleh tetangga yang kelaparan. Nah, itu yang paling haram. Kira-kira begitulah ya. Artinya Bu, nggak ada manfaatnya kita Bu banyak ibadah kalau tetangga kita tidak merasakan manfaat dari keberadaan kita. Demikian mudah-mudahan Allah perbagus ibadah ritual dan ibadah sosial kita
sehingga kita layak oleh Allah dimasukkan ke dalam surga yang terbaik, itu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.